Semua perempuan di desa ini kehilangan perawan dalam semalam, lalu hamil. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara hamparan hutan lebat dan pegunungan tinggi, kehidupan berjalan dengan damai. Desa itu bernama Kampung Sukadamai, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kampung Sukadamai terkenal dengan kepercayaannya yang kuat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Penduduknya hidup rukun dan saling mengenal satu sama lain, menciptakan suasana yang penuh harmoni dan kebersamaan. Di pagi hari, suara ayam berkokok menjadi alarm alami yang membangunkan penduduk, sementara udara segar menyelimuti desa dengan aroma pepohonan yang menenangkan. Kampung Sukadamai seolah-olah terhenti oleh waktu. Penduduknya menjalani kehidupan dengan ritme yang perlahan, tak terpengaruh oleh modernisasi yang melanda dunia di luar sana. Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu, dibangun dengan arsitektur tradisional yang menampilkan kearifan lokal. Di sepanjang jalan desa yang sempit, anak-anak berlarian dengan riang, bermain permainan tradisional sambil disaksikan oleh para orang tua yang duduk di beranda rumah mereka, berbincang ringan sambil menikmati secangkir kopi hitam. Pada suatu malam, bulan purnama menggantung di langit dengan cahayanya yang pucat, menerangi desa Kampung Sukadamai yang biasanya tenang. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, seakan-akan membawa pesan dari dunia lain. Suara-suara alam yang biasa terdengar, seperti gemerisik dedaunan atau gesekan bambu, kini diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Seorang perawan bernama Rina, yang biasanya tidur dengan nyenyak, tiba-tiba terbangun. Ia merasa ada yang tidak beres. Jendela kamarnya sedikit terbuka, membiarkan angin malam masuk dan membuat tirai tipisnya berkibar pelan. Dari tempat tidurnya, Rina bisa melihat bulan purnama yang tampak lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Namun, bukan keindahan bulan yang menarik perhatiannya, melainkan suara aneh yang terdengar dari luar. Suara itu tidak seperti suara biasa yang pernah ia dengar. Bukan suara binatang malam atau angin yang bertiup kencang. Itu adalah suara bisikan, lirih namun jelas, seakan-akan ada seseorang yang berbicara pelan di telinganya. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri, sebuah perasaan dingin merayap dari punggungnya hingga ke tengkuk. Rina berusaha mendengarkan lebih saksama, berharap suara itu hanyalah imajinasinya. Namun, semakin lama ia mendengar, semakin jelas suara itu. Suara-suara itu datang dari berbagai arah, seperti ada banyak orang yang berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Ia memutuskan untuk melihat keluar, mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Dengan hati-hati, Rina melangkah keluar rumahnya. Desa itu tampak seperti biasa, sunyi dan tenang, namun ada perasaan janggal yang tak bisa ia abaikan. Ia melihat beberapa rumah tetangganya juga masih terang, tanda bahwa mereka juga belum tidur. Rina mencoba menyusuri jalanan desa, berharap bisa menemukan asal dari suara-suara aneh itu. Di tengah perjalanannya, Rina bertemu dengan beberapa tetangganya yang juga terbangun karena hal yang sama. Wajah mereka menunjukkan ekspresi cemas dan bingung. Mereka saling bertukar pandang, seolah mencari jawaban satu sama lain, namun tidak ada yang berani berbicara terlebih dahulu. Saya juga mendengarnya, kata seorang pria parubaya yang tinggal di ujung desa. Suara-suara itu, seperti orang-orang yang berbisik, tapi saya tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Yang lain mengangguk, mengkonfirmasi bahwa mereka semua mendengar hal yang sama. Suasana semakin mencekam, meskipun mereka berdiri berdekatan, mereka merasa terisolasi, seakan-akan suara-suara itu berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa mereka jangkau. Tiba-tiba, suara itu berubah. Tidak lagi berupa bisikan, tetapi menjadi suara seperti seseorang atau sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Suara langkah-langkah berat, terdengar seperti banyak orang yang sedang berjalan, namun tidak ada sosok yang terlihat. Angin semakin kencang, membawa serta bau tanah basah dan daun yang membusuk, membuat suasana semakin tidak nyaman. Ketika mereka mencoba mencari tahu lebih jauh, angin mendadak berhenti, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Suara-suara itu menghilang secepat mereka muncul, meninggalkan para penduduk desa dalam kebingungan dan ketakutan. Apapun yang terjadi malam itu, mereka tahu bahwa desa mereka tidak lagi sama. Ada sesuatu yang baru saja bangkit dari kegelapan, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Rina dan para penduduk lainnya kembali ke rumah mereka masing-masing, mencoba untuk tidur meski hati mereka dipenuhi kegelisahan. Namun, malam itu, tidak ada yang bisa benar-benar tidur.
Pikiran mereka dipenuhi dengan bayangan dan pertanyaan tentang apa yang baru saja mereka alami. Dan meskipun suara itu sudah hilang, rasa takut masih menggantung di udara, seolah-olah mereka tahu bahwa kejadian ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah jendela di desa kampung Sukadamai, menghangatkan permukaan tanah yang masih basah oleh embun. Namun, kehangatan pagi yang biasanya menyambut hari baru dengan ceria kini terasa hambar. Ada sesuatu yang ganjil di udara, sebuah ketidaknyamanan yang menyebar dari rumah ke rumah, terutama di kalangan perempuan. Rina terbangun dengan perasaan tidak enak. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindihnya sepanjang malam. Ketika ia bergerak untuk bangkit dari tempat tidur, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menyambar bagian bawah perutnya. Rina mengerutkan kening, menahan sakit yang datang begitu tiba-tiba. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sakit itu tidak biasa, lebih dalam dan menusuk dibandingkan kram biasa yang pernah ia alami sebelumnya. Dengan hati-hati, Rina berusaha bangun dan berjalan ke kamar mandi. Setiap langkah yang diambilnya menambah rasa sakit, seolah-olah ada luka yang belum sembuh di dalam dirinya. Begitu sampai di kamar mandi, ia memeriksa tubuhnya, mencoba menemukan sumber ketidaknyamanan itu. Ketika ia menyentuh bagian bawah perut dan area kemaluannya, rasa sakit itu kembali menusuk, membuatnya hampir pingsan. Rina mencoba mengingat apakah ia melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan rasa sakit ini, namun tidak ada yang terlintas di benaknya. Kecemasan mulai merayapi pikirannya. Dengan napas yang terengah-engah, ia kembali ke kamarnya dan mengenakan pakaian, bersiap untuk keluar dan mencari tahu apakah ada yang mengalami hal serupa. Saat Rina melangkah keluar dari rumah, ia melihat beberapa perempuan tetangga yang juga keluar dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan. Mereka saling berpandangan, tidak perlu berkata-kata untuk mengetahui bahwa mereka semua merasakan hal yang sama. Rina menghampiri seorang wanita tua, tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumahnya, dan bertanya dengan suara bergetar, "Bu, apakah ibu juga merasakannya?" Wanita tua itu mengangguk pelan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Iya, Nak. Seperti ada yang menyakitiku sepanjang malam. Rasanya aneh, seperti ada yang masuk ke dalam tubuhku, tapi aku tidak tahu apa." Rina menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin kita harus ke puskesmas, Bu. Kita harus memeriksakan diri." Mereka berdua setuju, dan ketika mereka menuju ke puskesmas, mereka melihat semakin banyak perempuan yang keluar dari rumah masing-masing, berjalan dengan langkah lemah, sebagian besar dengan ekspresi kesakitan yang tak bisa disembunyikan. Tidak ada satupun yang terlihat baik-baik saja. Mereka semua, dari gadis kecil hingga perempuan tua, menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang sama. Di puskesmas, suasana lebih mencekam. Ruang tunggu yang biasanya sepi kini dipenuhi perempuan dari seluruh desa. Mereka duduk dengan ekspresi bingung dan takut, saling bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Rina melihat beberapa temannya juga berada di sana, mereka tampak pucat dan lemah, sama seperti dirinya. Para tenaga medis yang bertugas juga tampak kewalahan. Mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Semua perempuan di desa, tanpa terkecuali, datang dengan keluhan yang sama. Ketika mereka memeriksa satu persatu, hasilnya mengejutkan dan mengerikan. Setiap perempuan memiliki tanda-tanda yang serupa, bekas luka dalam di area kemaluan, seolah-olah ada benda tumpul yang telah masuk dengan paksa. Kepanikan mulai menyebar. Para perempuan mulai menangis, merasakan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi pada mereka, tetapi mereka semua merasakan hal yang sama, bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang telah dilakukan kepada mereka saat mereka tidur. Rina merasakan perutnya mual, antara rasa sakit fisik dan ketakutan yang kini menguasai pikirannya. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya seorang perempuan muda, suaranya gemetar. "Siapa yang melakukan ini kepada kita?" Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Para petugas medis hanya bisa saling bertukar pandang dengan ekspresi ketidakpercayaan dan kecemasan yang mendalam. Seluruh desa kini dipenuhi oleh pertanyaan yang sama, dan ketidakpastian yang mengerikan mulai merasuki mereka. Satu hal yang pasti, apapun yang terjadi malam itu, bukanlah sesuatu yang biasa. Desa mereka kini telah berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan ketakutan dan misteri yang belum terpecahkan. Berita tentang ketidaknyamanan yang dialami oleh para perempuan di desa kampung Sukadamai menyebar dengan cepat seperti api yang menjalar di padang rumput kering. Dalam hitungan jam,
hampir seluruh desa mengetahui kejadian aneh yang menimpa para perempuan dari berbagai usia, mulai dari gadis muda hingga wanita lanjut usia. Desa yang biasanya tenang dan damai kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Puskesmas desa yang biasanya sepi mendadak penuh sesak. Para perempuan dari seluruh penjuru desa berbondong-bondong datang, berusaha mencari jawaban atas rasa sakit dan ketidaknyamanan yang mereka alami. Mereka membawa serta kegelisahan yang tampak jelas di wajah-wajah pucat mereka. Antrean panjang terbentuk di depan pintu puskesmas, semakin panjang seiring berjalannya waktu. Rasa takut dan ketidakpastian tergantung di udara, menambah kesan mencekam pada suasana yang sudah suram. Di tengah antrean, Rina berdiri bersama ibu dan tetangganya, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menusuk. Ia melihat ke sekelilingnya, menyadari bahwa hampir semua perempuan di desa ada di sana. Beberapa dari mereka memegang perut dengan tangan, wajah mereka mengerut menahan nyeri yang tak tertahankan. Yang lain mencoba menenangkan anak-anak mereka yang juga merasakan hal yang sama, meski di wajah para ibu terlihat jelas bahwa mereka sendiri dilanda kepanikan. Puskesmas yang kecil itu tidak dirancang untuk menangani kerumunan sebesar ini. Ruang tunggu yang biasanya cukup untuk menampung beberapa pasien kini sesak, hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Para petugas medis bekerja keras, berusaha tetap tenang meskipun mereka jelas kewalahan. Mereka memeriksa setiap perempuan dengan cermat, mencatat keluhan yang sama berulang kali, namun setiap kali menemukan luka yang serupa, ekspresi ketidakpercayaan dan kekhawatiran terlihat semakin jelas di wajah mereka. Suasana di dalam puskesmas sangat tegang. Para perempuan yang sudah diperiksa duduk dengan gelisah, berusaha memahami apa yang terjadi pada mereka. Sebagian mulai menangis, sementara yang lain mencoba berbicara dengan petugas medis, memohon untuk mendapatkan jawaban. Namun, jawaban itu tak kunjung datang. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana mungkin semua perempuan di desa mengalami hal yang sama dalam satu malam. Di luar puskesmas, antrean semakin panjang. Orang-orang yang masih menunggu giliran mulai resah. Suara bisik-bisik penuh kecemasan menyebar di antara mereka, spekulasi liar mulai bermunculan. Beberapa menduga ini adalah akibat dari kutukan, sementara yang lain mengira ada seseorang yang melakukan hal jahat kepada mereka saat mereka tidur. Tidak ada yang tahu pasti, dan ketidaktahuan itu hanya memperburuk situasi. Rina merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, mencoba mencari ketenangan di tengah kekacauan ini. Namun, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menenangkan mereka. Kejadian ini terlalu aneh, terlalu mengerikan untuk bisa diterima dengan mudah. Dalam hati, ia hanya bisa berharap bahwa apapun yang telah terjadi, mereka akan menemukan jawabannya, meski itu berarti menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Waktu terus berlalu, namun antrean di puskesmas tidak berkurang. Para perempuan yang telah selesai diperiksa keluar dengan wajah cemas, membawa serta rasa takut yang tidak mereka rasakan sebelumnya. Mereka berbicara dengan perempuan lain yang masih menunggu giliran, namun percakapan mereka hanya menambah rasa takut yang melingkupi desa. Tidak ada yang tahu bagaimana ini semua bisa terjadi, dan tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang mereka tahu, malam itu telah merenggut lebih dari sekadar ketenangan mereka, ia juga membawa ketakutan yang tidak akan mudah hilang. Suasana di puskesmas menjadi semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Para perempuan yang telah diperiksa oleh petugas medis membawa serta kabar buruk yang semakin menambah ketakutan di antara mereka yang masih menunggu. Dokter desa, Dr. Surya, seorang pria parubaya yang sudah lama melayani desa tersebut, kini berhadapan dengan situasi yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Setiap perempuan yang masuk ke ruang pemeriksaan tampak membawa rasa sakit dan ketakutan yang sama. Surya, yang biasanya bersikap tenang dan penuh perhatian, kini mulai merasa kewalahan. Setiap kali ia memeriksa seorang pasien, hasilnya selalu sama, temuan yang mengerikan dan tak terjelaskan. Bekas luka yang ditemui pada setiap perempuan menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu yang tumpul dan besar telah digunakan untuk merusak bagian intim mereka. Lebih mengejutkan lagi, tidak ada satupun dari perempuan-perempuan ini yang masih perawan. Surya mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum memeriksa pasien berikutnya. Rina adalah salah satu dari mereka yang akan diperiksa. Ketika ia masuk ke dalam ruang periksa, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Surya mencoba memberikan senyum yang menenangkan, meskipun ia sendiri merasa cemas. "Jangan khawatir, Rina.
Aku akan memeriksamu dengan hati-hati, katanya dengan suara lembut. Rina mengangguk pelan dan berbaring di tempat tidur periksa, mengikuti instruksi dokter. Saat Surya mulai memeriksanya, ia berusaha keras untuk tetap profesional meskipun rasa tidak enak mulai menghantui pikirannya. Hasil pemeriksaannya sesuai dengan yang ia temukan pada perempuan lain, bekas luka dan tanda-tanda kerusakan yang sama. Hatinya serasa hancur melihat kenyataan yang dihadapinya. Setelah pemeriksaan selesai, Surya menatap Rina dengan serius. Rina, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi kamu telah mengalami sesuatu yang mengerikan, sama seperti perempuan lain di desa ini. Kamu, seperti mereka, telah kehilangan keperawananmu. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menghantam hati Rina seperti palu godam. Matanya membesar, air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi, Dok? Aku tidak ingat apa-apa. Aku tertidur dan tiba-tiba bangun dengan rasa sakit ini. Surya menggelengkan kepala, merasa tidak berdaya. Aku juga tidak tahu, Rina. Ini semua masih menjadi misteri. Tapi yang pasti, ini bukan hal yang terjadi secara alami. Sesuatu yang buruk telah menimpa kalian semua. Di luar ruang pemeriksaan, kabar tentang temuan Surya mulai tersebar. Perempuan-perempuan yang telah diperiksa berbicara dengan yang lain, suara mereka penuh dengan horor dan ketidakpercayaan. Wajah-wajah pucat berubah menjadi merah karena ketakutan dan kemarahan. Suara tangis mulai terdengar dari berbagai penjuru puskesmas, menambah suasana semakin suram. Surya merasa beban yang sangat besar di pundaknya. Ia harus segera mencari tahu apa yang terjadi, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang telah menimpa perempuan-perempuan ini begitu mengerikan dan tidak masuk akal, dan ia tidak memiliki alat atau pengetahuan yang cukup untuk memahami kejadian ini. Pikiran tentang siapa atau apa yang bisa melakukan hal seperti ini kepada mereka terus menghantui benaknya. Saat ia merenung, seorang perawat masuk ke ruangannya, tampak cemas. Dokter, kami menemukan sesuatu yang aneh. Ada bekas benda tumpul di tubuh semua perempuan ini, seolah-olah mereka telah diserang dengan sesuatu. Dan, semua dari mereka menunjukkan tanda-tanda kehamilan dini. Kata-kata perawat itu membuat Surya terdiam. Ini bukan hanya masalah keperawanan yang hilang, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan telah terjadi. Ketika ia mencoba memproses informasi tersebut, rasa takut yang mendalam mulai merasuki dirinya. Kehamilan, bagaimana mungkin? Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Desa yang sebelumnya tenang dan damai kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan misteri. Surya tahu bahwa waktu semakin mendesak. Jika mereka tidak menemukan jawaban, desa ini mungkin akan hancur oleh teror yang tak terlihat namun nyata adanya. Sebuah teror yang mengincar semua perempuan tanpa kecuali, meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah bisa hilang. Beberapa minggu setelah kejadian mengerikan di desa kampung Sukadamai, suasana mencekam semakin terasa. Kehidupan yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh kecemasan dan ketidakpastian. Rasa takut yang melanda para perempuan di desa semakin menjadi-jadi seiring dengan berjalannya waktu. Mereka merasa dipenuhi oleh sesuatu yang tidak mereka mengerti, sesuatu yang mengancam jiwa mereka tanpa mereka ketahui bagaimana cara menghindarinya. Awalnya, para perempuan mencoba melupakan peristiwa tragis yang mereka alami. Meskipun rasa sakit fisik perlahan mereda, trauma yang mereka alami terus menghantui pikiran mereka. Setiap malam, mereka terbangun dengan perasaan cemas dan mimpi buruk yang sama, seolah-olah ingatan tentang malam itu terus menghantui mereka, mencoba mengungkap misteri yang tak terjawab. Tetapi yang lebih mengerikan, beberapa dari mereka mulai menyadari perubahan yang tak bisa mereka abaikan lagi. Rina adalah salah satu dari mereka. Ia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Mual dan pusing mulai menyerangnya, terutama di pagi hari. Pada awalnya, ia mencoba mengabaikan gejala-gejala ini, menganggapnya sebagai akibat dari stres dan trauma yang ia alami. Namun, ketika gejala itu semakin memburuk dan perutnya mulai terasa kembung dan keras, rasa takut yang lebih besar mulai menguasai dirinya. Suatu pagi, Rina merasa pusing yang luar biasa hingga ia hampir pingsan di dapur. Ibunya, yang melihat kondisinya, langsung membawanya kembali ke puskesmas. Saat diperiksa, Surya terkejut dengan hasil yang ia temukan. Perut Rina sedikit membuncit, tanda-tanda yang biasanya terlihat pada kehamilan awal. Surya mencoba menenangkan diri dan berkata dengan hati-hati, "Rina, berdasarkan hasil pemeriksaan, kamu hamil." Rina membeku, tidak bisa berkata-kata.
Kehamilan, bagaimana mungkin? Setelah kejadian malam itu, ia tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Kepanikan mulai melanda dirinya. Tapi dok, itu tidak mungkin. Saya tidak pernah, suaranya pecah oleh ketakutan dan kebingungan yang menyelimuti dirinya. Surya hanya bisa menatapnya dengan rasa kasihan. Ia tahu bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di desa ini, sesuatu yang melampaui penjelasan ilmiah atau logika. Kamu tidak sendirian, Rina. Ada perempuan lain yang menunjukkan gejala yang sama. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi, tetapi sampai saat ini, aku juga belum menemukan jawaban. Berita tentang kehamilan yang aneh ini segera menyebar ke seluruh desa. Para perempuan yang sebelumnya hanya merasakan gejala mual dan pusing kini mulai menyadari bahwa perut mereka juga semakin membesar. Masing-masing dari mereka mengalami perubahan fisik yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah mereka semua mengalami kehamilan yang sama secara bersamaan. Panik dan ketakutan merajalela di desa. Para perempuan mulai berbicara satu sama lain, mencoba mencari penjelasan. Mereka membandingkan pengalaman mereka dan menyadari bahwa semuanya mengalami gejala yang sama setelah malam yang mengerikan itu. Mereka merasa ketakutan luar biasa, merasa tubuh mereka telah dikhianati oleh sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa hamil, apalagi apa yang mereka kandung di dalam rahim mereka. Desa yang dahulu penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa takut dan kegelapan. Setiap hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Para perempuan mulai menjauh dari kehidupan sosial mereka, mengurung diri di rumah, takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Para laki-laki di desa juga merasa cemas, tidak mengerti bagaimana bisa semua perempuan yang mereka cintai dan pedulikan mengalami hal yang sama. Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban semakin menumpuk. Siapa atau apa yang menyebabkan kehamilan ini? Mengapa semua perempuan di desa mengalami hal yang sama? Dan yang paling menakutkan dari semuanya, apa yang sebenarnya mereka kandung. Dengan perut yang semakin membesar, ketakutan mereka juga semakin menjadi-jadi, menghantui setiap langkah mereka, membuat mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Hari-hari terasa panjang dan suram. Setiap pagi, para perempuan bangun dengan perasaan takut akan apa yang akan mereka lihat saat bercermin. Perubahan fisik semakin nyata, perut mereka semakin membuncit, namun tidak ada yang berani mengakui kebenaran yang mungkin ada di balik itu semua. Sementara itu, malam hari menjadi saat paling menakutkan, di mana suara-suara aneh dan bayangan-bayangan tak terlihat kembali menghantui mereka, mengingatkan bahwa teror belum berakhir. Kehamilan yang mereka menjadi tanda bahwa malam mengerikan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan.